Halo semua, kalian pernah ngerasa nggak kalau hidup sekarang tuh udah jauh banget beda sama 10 atau 20 tahun yang lalu? Kalau dulu rumusnya tuh jelas, sekolah rajin, dapat ijazah, kerja di kantor atau jadi PNS, terus hidup aman sampai pensiun. Tapi sekarang rumus itu udah nggak bisa dipakai lagi. Banyak teman-teman kita yang udah kuliah tinggi-tinggi tapi susah banget dapat kerja tetap. Ada juga yang udah kerja belasan tahun di perusahaan besar, tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan gara-gara efisiensi. Padahal dulu kerja di perusahaan atau instansi itu dianggap aman dan terjamin. Ya, inilah realita dan inilah yang disebut dengan transisi era ekonomi baru. Perubahan besar lagi terjadi dan suka atau nggak suka kita harus belajar beradaptasi kalau mau tetap relevan. Nah, di video ini kita bakal breakdown tentang apa aja sih yang sudah berubah, kenapa cara lama udah nggak relevan, dan gimana kita bisa ngadepin era ekonomi baru ini supaya kita nggak ketinggalan. Oke, yang pertama kita lihat dari sudut pandang dunia kerja di era sekarang. Dulu dunia kerja ibarat tangga, kita naik pelan-pelan dari karyawan biasa, jadi supervisor, naik lagi jadi manajer, lalu terus ke atas. Ada semacam janji tak tertulis gitu. Kalau kerja keras, rajin, royal sama perusahaan, hidup bakalan aman. Sekarang kenyataannya tuh beda. Bahkan perusahaan besar yang dulu dianggap kokoh bisa aja goyah. Ada yang tutup, ada yang merger, ada juga yang terus-menerus melakukan pengurangan karyawan. Jadi nggak ada lagi jaminan naik tangga yang jelas. Yang terjadi sekarang justru kita harus bergerak ke samping. Artinya kita nggak bisa cuma ngandelin satu jalur karir aja. Kita perlu memperluas skill, relasi, bahkan mencoba banyak proyek-proyek kecil di luar pekerjaan utama. Contohnya, ada guru yang juga buka kursus online, karyawan yang bikin usaha sampingan jualan produk, atau mahasiswa yang udah mulai freelance desain grafis. Di era baru ini, kita nggak bisa hanya nunggu promosi dari kantor. Kita sendiri yang harus aktif menciptakan peluang. Yang kedua itu dari aspek peluang yang tak terbatas. Dulu, peluang kerja atau usaha itu erat banget sama lokasi. Kalau ada pabrik di dekat rumah, ya banyak orang bisa kerja di situ. Kalau ada pariwisata yang ramai, ya usaha di sekitaran situ bakalan hidup. Sekarang banyak pabrik tutup, proyek konstruksi berhenti, dan pariwisata pun gak selalu stabil. Tapi justru di saat itu, peluang baru bermunculan lewat dunia digital. Sekarang itu kita bisa jual barang keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri lewat marketplace online. Kita bisa kerja untuk klien di luar negeri meski kita cuma duduk di depan laptop di rumah. Bahkan profesi yang kelihatannya sederhana bisa berkembang dengan bantuan teknologi. Misalnya, petani yang menjual hasil panennya langsung lewat aplikasi, atau pedagang kecil yang berjualan lewat live streaming di TikTok Shop. Tempat kerja sekarang itu udah nggak terbatas pada kantor atau toko fisik. Tapi sekarang tempat kerja itu bisa ada di genggaman tangan lewat HP. Yang ketiga itu cara orang menilai kesuksesan kita. Kalau dulu ukuran kesuksesan biasanya dilihat dari jabatan atau pekerjaan formal. Orang yang jadi PNS, pegawai bank, atau kerja di perusahaan besar dianggap lebih terhormat. Sekarang peta itu udah berubah. Orang nggak lagi sekedar lihat jabatan, tapi lebih ke apa yang kita hasilkan dan bagaimana orang lain percaya sama kita. Contohnya, tukang bangunan yang dulu cuma dikenal di kampungnya aja, sekarang bisa punya ribuan pengikut di media sosial karena sering berbagi ilmu pertukangan. Atau ibu rumah tangga yang dulunya hanya dianggap sibuk di dapur, sekarang bisa punya toko online sukses dengan ribuan pelanggan. Personal branding, testimoni dari konsumen, rating toko online, jumlah followers, semua itu sekarang ikut menentukan bagaimana orang menilai kita. Lanjut yang keempat, di mana aset dan penghasilan kini berubah. Dulu, kalau bicara soal aset produktif, orang langsung mikir tanah, rumah, ruko, atau sawah. Dan penghasilan pasif biasanya datang dari kos-kosan, kontrakan, atau usaha yang bisa ditinggal jalan sendiri. Sekarang, definisinya tuh jauh lebih luas. Aset bisa berupa ulasan positif di Google Maps, rating toko online, jumlah subscriber YouTube, atau testimoni konsumen di internet. Semua itu bisa mendatangkan peluang baru tanpa kita harus hadir setiap saat. Begitu juga dengan penghasilan pasif. Bukan cuma dari kontrakan atau toko, tapi bisa dari royalti lagu, video yang dimonetisasi di YouTube,
desain digital yang dijual berkali-kali, atau bahkan komisi dari review produk di internet. Artinya kita nggak harus punya tanah luas atau gedung yang megah buat punya aset. Asal kita kreatif dan konsisten, aset digital juga bisa jadi sumber penghasilan jangka panjang. Yang kelima itu skill baru yang wajib dimiliki. Kalau dulu skill dasar kayak Microsoft Word, Excel, dan bikin presentasi udah dianggap cukup, tapi sekarang itu belum memadai. Era baru ini butuh keterampilan yang lebih modern. Beberapa di antaranya itu literasi digital, ngerti cara pakai platform digital terbaru, manajemen kerja jarak jauh, bisa mengatur waktu, komunikasi, dan produktivitas meskipun nggak tatap muka, kolaborasi online, terbiasa pakai tools manajemen project atau desain barang secara digital, dan komunikasi asinkron, bisa menyampaikan pesan atau laporan dengan jelas tanpa harus menunggu respon langsung. Nah, skill-skill kayak gini seringkali tuh nggak diajarin di kampus atau sekolah, tapi justru jadi penentu apakah kita bisa bertahan dan berkembang. Oke, kalau dipikir-pikir, sebagian besar perubahan ini emang erat banget sama teknologi digital. Makanya nggak heran banyak orang yang masih kaget, bingung, atau bahkan menolak perubahan ini. Tapi dunia terus bergerak maju, mau nggak mau kita harus mengupgrade pola pikir, strategi, dan cara kerja kita supaya nggak ketinggalan. Era ekonomi baru ini mungkin bikin banyak orang keluar dari zona nyaman, tapi di sisi lain juga membuka peluang yang lebih luas daripada sebelumnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau tetap bertahan dengan cara yang lama yang mungkin udah nggak relevan? Atau kita siap beradaptasi dan ambil bagian di ekonomi baru ini? Oke deh, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.